Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama kakak di ibadah online Kingdom Kids. Meski kita masih di dalam rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita, dan tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau mulai ibadah online Kingdom Kids. Engkau berkati setiap kami menyiapkan hati kami mau lebih lagi Tuhan memuji, menyembah, dan menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami dan tarian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik masih ingat lagu ini enggak? Yesus di dalam rumahku. Pastinya masih ingat ya. Kita waktu itu udah belajar ada beberapa bahasa. Selain bahasa Indonesia, kita belajar juga bahasa Inggris, terus bahasa Mandarin dan bahasa India. Nah, kita mau nyanyi bersama-sama. Kita belajar lagi lagu ini, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus ya我站进去，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣呀我站进去，快乐快乐呀。यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। Tuhan Yesus selalu ada di dalam rumah kita, ada di dalam hati kita. Dalam keadaan apapun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Adik-adik semua juga harus tetap bersuka cita, tetap percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada, tinggal dalam rumah kita, memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Nah, lagu selanjutnya kita mau nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Adik-adik semua jangan pernah khawatir akan hidup ini ya. Apa yang kita akan makan, minum, pakai, apapun itu kita mau serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Adik-adik tahu nggak? Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Ya, kita mau menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai.
Ingat ya, burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga di padang aja Tuhan Yesus yang hiasi. Apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Kita jangan pernah khawatir, takut akan apapun yang kita hadapi. Dalam keadaan seperti ini juga, misalkan kita belum bisa sekolah, kita belum bisa ke gereja, tapi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena ada Tuhan Yesus beserta kita yang menolong kita, memberikan kekuatan buat kita. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Kita mau naikkan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik semua, kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan, siapkan hati kami, pikiran dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan berbuah dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Saya Punya Tuhan Yesus. Diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Judul perikopnya Angin Ribut Diredakan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dari cerita tersebut apa yang adik-adik tangkap? Ya, murid-murid ketakutan menghadapi badai, dan kemudian mereka takjub tentang apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Nah, saat itu murid-murid dan Tuhan Yesus ingin bertolak ke seberang. Mereka melewati danau. Adik-adik pernah lihat danau atau adik-adik pernah ke danau? Lihat, danau itu tidak seperti laut. Danau itu beda dengan laut. Kalau laut itu pasti ada gelombangnya, ada airnya. Tapi kalau danau itu perairan yang sangat tenang. Bahkan sangat tidak mungkin kalau ada badai di tengah danau. Biasanya badai itu di tengah laut. Nah, tapi pada saat itu badai itu menyerang kapal yang Tuhan Yesus naiki dan murid-muridnya. Nah, badainya itu sangat besar sampai murid-muridnya ketakutan kalau mereka tenggelam. Bayangin betapa ngerinya badai itu sampai murid-muridnya takut. Nah, saat itu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk agar mereka tidak tenggelam. Tapi mereka tetap takut dan tidak tahu harus bagaimana. Sampai kapal itu penuh dengan air. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus yang sedang tidur. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus dan mereka bilang kepada Tuhan, "Tuhan, apa Tuhan tidak peduli dengan kami kalau kita tenggelam?" Dan Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus bilang kepada danau dan badai itu, Tuhan Yesus berkata, "Diam dan tenanglah." Lalu seketika itu danau tersebut menjadi tenang. Mereka hanya bisa diam dan terheran-heran apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dari tadi itu mereka panik, takut, khawatir, bingung karena badai tersebut. Mereka lupa kalau mereka sejak tadi bersama dengan Yesus. Seharusnya mereka tinggal minta kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Tapi mereka malah panik sendiri, takut sendiri, sampai mereka mungkin teriak-teriak ya di dalam perahu itu karena saking takutnya mereka tenggelam. Nah, apakah adik-adik juga sering takut menghadapi sesuatu? Apa yang adik-adik takutkan? Apa adik-adik takut kalau adik-adik tidak berhasil? Atau adik-adik takut kalau adik-adik dijauhi oleh teman adik-adik? Atau adik-adik takut dibenci oleh orang? Setiap orang, setiap kita punya masalah. Adik-adik punya masalah, kakak-kakak SKM punya masalah, orang tua pun juga pasti punya masalah. Kita semua pernah menghadapi masalah. Masalah membuat kita apa? Tidak damai, membuat kita kehilangan sejahtera, membuat kita apa? Merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, mereka takut kalau mereka tenggelam. Nah, di ayat yang
40, Tuhan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam bacaan tersebut, Yesus mengingatkan bahwa takut itu menunjukkan kita kurang beriman atau kurang percaya. Nah, maka dari itu adik-adik, mulai hari ini adik-adik tidak perlu takut atau adik-adik tidak perlu cemas, khawatir lagi. Saat adik-adik menghadapi masalah, adik-adik lakukan yang adik-adik bisa lakukan. Adik-adik lakukan dengan baik, adik-adik lakukan apa yang adik-adik bisa lakukan dengan yang terbaik. Lalu adik-adik tinggal berdoa kepada Tuhan, minta tolong, ceritakan kepada Tuhan segala keluhan adik-adik, permohonan adik-adik. Tuhan itu maha mendengar. Jadi setiap keluhan adik-adik, permohonan adik-adik, Tuhan mendengar. Jadi tidak perlu takut lagi kalau kita menghadapi sebuah masalah, karena kita punya Tuhan Yesus. Ikuti bersama-sama, ikutin kakak. Saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan kakak. Terima kasih untuk adik-adik yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya. Terima kasih. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, kami katakan hari ini Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati adik-adik, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang tua mereka Tuhan yang bekerja, Tuhan mata pencarian pekerjaan mereka Tuhan berkati sekolah adik-adik, pendidikan mereka Tuhan memberkati. Berkati setiap kesehatan kami ya Bapa, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.